Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Alam? Siang menjelang sore ini? Nggih, Bu, alhamdulillah baik. Cuman memang di sore siang menjelang sore ini saya agak banyak beban pikiran, Bu. Iya, terlihat sekali dari wajah Pak Alam tadi ketika menjawab salam saya kok kurang bersemangat, masih kelihatan murung. Ini ada apa ini Pak sebenarnya ini? Nggih, Bu, ini saya boleh curhat begini, saya ini Iya ingin Pak, nggih. dengan semoga nanti jenengan bisa memberikan apa itu masukan-masukan biar saya bisa menyelesaikan masalah saya, Bu. Nggih, ya. Baik, Bu. sebelum curhat ini berarti tujuan Pak Alam di sini apa ya Pak? Nggih, saya ingin mendapat dukungan dari Bu Fitri sekaligus nanti bisa sharing dengan Bu Fitri, saling bertukar pengalaman agar nanti apa yang kita bicarakan nanti dapat menghasilkan suatu solusi yang menurut saya ini sangat mengganggu pikiran saya, Bu. Bahkan Ya. dalam saya mengajar juga nanti akan kurang nyaman kalau seperti ini saya biarkan. Nggih. Nggih. Baik, dari keterangan Pak Alam ini tadi, saya jadi penasaran, Pak. Kira-kira yang dialami Pak Alam di sekolah ini apa gitu? Nggih. Bisa bercerita ya, Pak? Nggih, jadi Mungkin gini, saya Bu, bisa ceritanya. membantu. Nggih. Ada anak didik saya di kelas 5 ya, Bu, ya. Kelas 5 itu ada anak yang namanya itu saya sebutkan saja namanya Zaka dan Nggih. Zaki itu kembar. Oh iya, Kembar ini itu ada anak. menurut saya memang spesial karena anaknya ini tuh sering sering kali membuat ulah, sering kali membuat onar di sekolahan, di kelasnya, bahkan di lingkungan kelas lainnya, adik kelasnya, kakak kelasnya. Dan ketika saya berikan pengarahan, saya bimbing, saya wawancarai, itu anak-anak tersebut termasuk dua itu ya selalu bergantian. Nggih. Itu mengaku bersalah dan apa itu mau minta maaf, bahkan jujur ya anaknya jujur. Nggih. Cuman ketika setelah kejadian itu sudah diingatkan, sudah saya ingatkan, saya juga koordinasi dengan Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Ibu guru yang lainnya itu sudah seringkali mengingatkan. Tapi Ya. saat diingatkan ya anak-anak tersebut manut, terus merasa bersalah, kemudian minta maaf kepada yang disalahi ataupun Iya. di disakiti lah katakanlah. Itu sering membuat onar gitu. Ketika sudah selesai nanti melakukan lagi. Melakukan lagi. Kita kita tanyai, diwawancarai, kita arahkan bimbing mau mengikuti, tapi selalu diulangi lagi, Bu. Kira-kira nih gimana Bu ya? Saya ini kok harus seperti ini saya alami seperti ini di kelas saya, anak didik Ya. saya ini. Itu berarti anak kembar ya, Pak? Dan Nggih, Bu. dua-duanya melakukan kenakalan yang sama atau ada satu yang tidak? Kadang-kadang ya bersama-sama, kadang-kadang ya bergantian dengan kasus yang berbeda-beda. Itu selalu sekali itu. Dengan adik kelasnya iya, dengan teman kelasnya iya, bahkan dengan kakak kelasnya itu berani. Padahal itu kelas 5 ya, Pak? Nggih, kelas 5. Gimana Gitu. kira-kira? Jadi itu anak kembar tapi hampir sama tingkat kenakalannya gitu ya, Pak? Nggih. Pokoknya anaknya itu selalu pengen mukul, pengen nendang, selalu main fisik biasanya. Kadang-kadang juga verbal secara omongan yang menyakiti orang lain atau temannya. Tapi lebih sering tuh selalu main fisik. Main fisik. Memprihatinkan saya. Nggih. Diperingatkan oleh saya juga sebagai wali kelasnya, Bapak Ibu guru, bahkan Pak Kepala Sekolah juga. Saya juga pernah komunikasi dengan Bapak Ibu wali muridnya atau bapaknya. Nah, itu juga sudah pernah komunikasi. Berarti Pak Alam ini sudah mengetahui peserta didiknya seperti itu dan sudah mencari tahu ke pihak keluarga ya Pak. Maksudnya kan mengapa kok anak ini bahkan kembar ya. Kadang kan kembar ada yang satu aktif, satu kalem gitu. Tapi ini dua-duanya malah
aktif semua gitu, istilahnya aktif gitu ya Pak, main Nggih, fisik, bahkan main fisik. Itu nggih, dari pihak keluarga sendiri bagaimana Pak tanggapannya? nggih. Dari pihak keluarga itu, sudah saya wawancarai, saya cari tahu dengan bapaknya, terutama yang memang sering sering mengantarkan dan sering ketemu dengan saya, itu beliau menyampaikan malah gini, ya udah Pak, memang seperti itu, di rumah pun seperti itu, wes saya Oke. pasrah dengan Pak Guru lah, mau diapa-apakan anakku bersama, karena saya sudah sebagai orang tua juga sudah capek, itu bilangnya Hmm. Pak. Jadi Hmm. tadi pihak orang tua juga sudah menyadari itu dan malah istilahnya tuh ya sudah capek dengan keadaan anaknya seperti itu. Nah, iya. Dan itu mereka itu berapa bersaudara Pak? Apakah hanya kembar itu atau punya kakak atau punya adik gitu? Ya punya kakak juga kembar. Berarti kakaknya kembar dua, dia juga kembar dua. Berarti Jadi empat saudara, dia Pak. empat bersaudara. Oke, oke. Berarti dari orang tuanya sendiri ini malah sudah menyerah gitu ya Pak, istilahnya sudah Yeah. mengetahui putranya seperti itu, tapi memang kalau di rumah seperti itu, jadi seakan-akan malah dibiarkan gitu ya Pak. Terus kalau Yeah. di sekolah eh, meminta bantuan, meminta tolong Bapak Ibu guru di sekolah, mohon dibimbing gitu ya. Tapi toh kalau di sekolah sudah membimbing, tapi kalau di rumah orang tuanya menyerah itu kan juga tidak anu ya Pak, tidak bisa berkolaborasi dengan baik dengan orang tua, antar orang tua dengan pihak sekolah gitu ya Pak. Yeah, Nah, Pak. dari kasus Pak Alam seperti ini, sudah berkonsultasi, sudah mencari informasi kepada keluarga. Kemudian tindakan Pak Alam bagaimana untuk menghadapi permasalahan seperti ini? Kira-kira Pak Alam punya rencana apa gitu untuk menyadarkan anak ini? Yeah. Ya, seiring dari berjalannya percakapan tadi dengan Bu Fitri, saya juga sempat berpikir, Bu, baru saja saya terlintas dalam pikiran saya ingin anak tersebut itu saya ikutkan dalam kegiatan yang mana agar kebiasaan dia itu suka memukul itu tidak diarahkan ke kebiasaan yang negatif seperti menyelakai orang Ya. lain atau memukul orang lain. Nah, saya sempat Kegiatan apa berpikir, itu Pak? iya Bu, kegiatannya saya ingin tak arahkan ke kegiatan rebana Bu. Oh, Rebana ada itu ekstrakurikuler rebana di SD Pak? ada Hmm, ekstra oke. rebana, Oke. kebetulan anak-anak rebana yang biasanya tampil di sekolah itu sudah lulus dan Oke. belum siap apa itu penerusnya atau adik-adiknya. Nah, ini saya inginkan ya Kak tadi masuk di rebana agar apa Bu, nanti kalau pikiran saya berpikir nanti ketika saya masukkan di rebana nanti kan olah tangannya dia ikut apa itu menabuh kendang, menabuh Oke. terbang, menabuh rebana, darbuka atau yang lainnya atau drumnya juga itu Ya. bisa membuat si anak itu teralihkan dari yang suka memukul orang sekarang memukul alat Mukul alat rebana. rebana itu tadi ya Pak. Jadi Kemudian untuk menjalin anaknya sendiri positif. bagaimana Pak? Untuk anaknya sendiri? Nah, itu ya Bu yang saya kemarin sih sudah mencoba untuk apa itu mengarahkan anaknya di kegiatan tersebut. Cuma memang belum belum berjalan seperti biasanya karena memang baru pertama kali. Tapi Oke. setidaknya saya berpikir tadi ketika saya arahkan di situ semoga nanti ya kedepannya anak tersebut tidak tidak apa itu suka mukul orang tapi mukul rebana dengan bagus, dengan merdu bahkan bahkan dengan apa itu dengan suara yang indah karena kalau saya perhatikan saya wawancarai memang Oke. anaknya tuh sukanya itu dibilang wow atau tampil di depan orang tuh pengennya jadi orang yang apa itu yang wah Terdepan. Eh, yang yang Jagger atau yang pokoknya Oke, yang oke, oke. diperhatikan orang lain seperti itu. Nah, kalau Ya. seperti itu kan mungkin kalau saya arahkan di rebana, mungkin nanti dia bisa tampil di depan teman-temannya dengan kebiasaan yang positif. Mungkin Oke. itu ya kalau saya kira-kira menurut Bu Fitri gimana kalau saya begitu? Bagus Ya, nggak ya? kalau menurut saya sudah
bagus sekali ya Pak. Asalkan anak itu tidak terpaksa. Apakah Nggih. anak tersebut Zaka dan Zaki itu bersedia mengikuti ekstra rebana Pak? Ya tadi Sudah saya mengikuti latihan? nggih, awalnya agak agak enggan untuk ikut, tapi saya jelaskan, "Ini nanti menarik loh, ini sangat menyenangkan. Bayangkan kan kamu bisa mengiringi sebuah sholawat atau lagu Nah, Islami, qosidah, nanti akan dilihat teman-temanmu ini anu menjadi apa itu, hebat, kan kamu bisa menjadi apa itu, pemain terbang yang handal atau yang profesional." "Oh gitu ya Pak." Terus akhirnya anu mau dengan ajakan saya masukkan ke dalam grup ekstra rebana, nah itu beda. betul. Nggih. Dan saya Bagus juga sekali Pak. iya, Alam. Nggih. Itu saya maksudnya kan memotivasi anak ya. Jadi iya, tidak asal menyuruh anak ikut rebana, tapi jenengan memberikan ini loh keuntungan mengikuti rebana gitu. Jadi iya, untuk yang suka main fisik mungkin gerakan ya Pak, anak ini aktif, ingin tangannya itu tidak berhenti, jadi bisa dimanfaatkan ikut ekstra rebana itu. Jadi pemainnya gitu ya Pak, memainkan alatnya gitu. iya, iya Bu Fitri, saya juga pikirnya seperti itu. Ya, Dan saya oke. juga berharap nanti apa yang saya lakukan ini terhadap anak didik saya tadi memang Nggih, bisa mengarahkan ke hal yang positif, tidak lagi suka mengganggu orang atau membuat kekerasan atau onar di sekolahan, sekolah, tidak nggih. merugikan orang lain, tidak merugikan teman-temannya, dan tidak merugikan semuanya belah pihak lah yang Nggih. ada di sekolah. Semoga anak tersebut juga konsisten ya Pak, maksudnya mengikuti ekstra rebana itu terus gitu, tidak kadang masuk, kadang enggak gitu. Semoga semoga berkelanjutan gitu. Nggih. Iya, gitu. Baik, Pak Alam, untuk solusi itu, Pak, ini termasuk Pak Alam malah sudah menemukan solusinya sendiri ya, sudah menemukan jalan keluar. Bagaimana tanggapan eh, dengan kepala sekolah atau mungkin Bapak Ibu guru kelas yang pernah apa peserta didiknya diganggu oleh Zaka dan Zaki? Apakah Pak Alam pernah mengkomunikasikannya dengan kepala sekolah dan Bapak Ibu guru yang lain? Oh enggak Bu, sering. Bahkan memang ketika anak tersebut se apa tuh, ketika membuat onar atau membuat masalah tuh saya selalu pasti koordinasi atau kolaborasi dengan Bapak Ibu guru, dengan teman sejawat. Kemudian Oke, saya juga meminta konsultasi dari Pak Kepala Sekolah, dan memang masalah ini khusus untuk anak ini saya juga sudah memintakan apa itu persetujuan dari Pak Kepala Sekolah bahwa anak ini juga nanti saya masukkan ke grup rebana agar nanti bisa memfasilitasi anak ini bisa apa itu mengeluarkan sisi negatifnya menjadi bakatnya ya Pak. seperti itu. Oke, Dan saya juga kolaborasi dengan guru PAI yang memang oke, jawab dengan ekstra rebana. ya. Berarti ini langkah jenengan ini sudah dengan koordinasikan dengan atasan, bahkan dengan guru PAI yang mengampu ekstra rebana gitu ya Pak, yang Iya, membina gitu. Oke, nah, oke, oke. Baik Pak Alam, eh, demikian setelah kita melakukan coaching ini, bagaimana perasaan Pak Alam setelah tadi saya awalnya Pak Alam menjawab salam saya kok terlihat murung, setelah ini kok eh, raut wajahnya sudah cerah, apakah hatinya juga sudah tercerahkan? Alhamdulillah Bu Fitri. Ya, berkat kehadiran Bu Fitri hari ini, sore hari ini, saya menjadi lebih semangat lagi. Saya Ya, terasa ada angin segar yang datang. Bu Fitri membantu saya dalam menyelesaikan masalah saya, dan akhirnya uh, saya menjadi lebih nyaman dan bahagia pastinya nanti menjemput esok hari ketika saya di kelas nanti. oke, Semangat lagi Bu hari. Ada ya, seperti angin baru yang uh, hadir di dalam hati saya itu. oke. Alhamdulillah kalau begitu ya Pak Alam. Alhamdulillah. Padahal saya di sini tadi hanya menggali informasi dari Pak Alam. Pak Alam bercerita, kemudian
Pak Alam sudah menemukan solusinya sendiri gitu ya Pak. Oke. Iya, Bu Fitri. Alhamdulillah, terima kasih Pak Alam sudah berkenan untuk berbagi pengalaman dengan saya, dan alhamdulillah setelah Pak Alam bercerita kepada saya, Pak Alam sudah tercerahkan, paling tidak beban pikirannya sudah berkurang ya Pak, karena sudah bercerita gitu. Oke, Nggih. Bu Fitri. Terima Terima kasih, kasih Bu nggih Fitri. Pak Alam. Sangat Ya, sangat demikian membantu. untuk Nggih, ya sangat nggih. membantu dari Bu Fitri hari ini, sangat bermanfaat insya Allah. Semoga Amin, amin. Nggih. dimudahkan jalannya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam mendidik putra-putri saya. Nanti juga imbasnya di Bu Fitri juga bisa untuk di sekolah Bu Fitri atau di sekolah. Ya, nggih, betul Pak. Kita saling berbagi ya Pak di sini ya. Pengalamannya tentu tidak kalah berbeda, hampir sama menghadapi siswa yang seperti itu. Nggih. Ya, Bu Fitri. Untuk akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.